Demokrat dengan PKS ini nggak mau bergabung dengan Nasdem, apa yang akan terjadi dengan Nasdem? Apa yang akan terjadi? Bagaimana nasib Anies? Dia nggak bakal bisa maju jadi capres. Karena apa ya, kita tahu presidensial threshold dari Nasdem ini hanya 9%. Nah, kemudian kalau mau bergabung dengan partai yang nasionalis selain Demokrat dan PKS, mana mungkin mereka mau kalau Nasdem sudah mengusung Anies jadi capresnya. Sudah pasti nggak bakal mau. Anies itu nggak laku, terutama untuk partai-partai nasionalis. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang kemungkinan besar akan gagal nyapres. Ya, kenapa saya bilang begini? Ya ini opini pribadi saya ya, karena saya melihat perkembangan sampai sejauh ini. Kenapa kok akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa Anies ini nanti kemungkinan akan gagal nyapres? Yang pertama, Nasdem ini sudah mulai baper. Ya kita tahu kan, pada waktu datang ke ulang tahunnya Partai Golkar, kemudian disindir oleh Presiden Jokowi, Nasdem ini mulai baper. Bapernya yang pertama, pada waktu perayaan ulang tahun Golkar itu, acara belum selesai, Surya Paloh sudah pulang duluan. Jadi kayak perempuan lagi PNS, Om Brewok ya. Lalu, yang berikutnya, setelah statement itu muncul dari Presiden Jokowi, Nasdem ini akhirnya mulai mencari pembelaan. Sibuk merespon, mencari pembenaran apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang Golkar yang dikatakan pada waktu itu jangan sampai terburu-buru memilih calon presiden. Pilihlah calon presiden yang benar. Nah, Nasdem ini kemudian mulai merespon, mulai mencari pembenaran. Padahal apa yang disampaikan Presiden Jokowi kan nggak menyebutkan Partai Nasdem, nggak menyebutkan Surya Paloh, dan nggak menyebutkan Anies Baswedan. Tapi dia merasa bahwa sindiran itu kepada Partai Nasdem dan menganggap bahwa ini perlu untuk diklarifikasi dengan mengatakan bahwa Nasdem ini memilih Anies sudah melalui pertimbangan, jadi nggak terburu-buru. Nah, lalu kemudian ada lagi statement yang dari seorang Surya Paloh yang mengatakan bahwa kalau dulu ketika mengusung Ahok menjadi gubernur dibilang pembela penista agama. Sekarang di saat mengusung Anies menjadi calon presiden dibilang kadrun. Nah, Partai Nasdem ini bingung. Kayak nggak tahu kadrun aja, Pak. Nah, yang lebih lucu lagi, yang paling terbaru ini adalah Nasdem ini seolah-olah mempertanyakan apa yang salah dengan mengusung Anies. Kalau Om Brewok nggak tahu apa salahnya mengusung Anies, saya kasih tahu Om. Jadi Surya Paloh ini mengatakan bahwa nggak ada yang salah sebetulnya. Masalahnya itu cuman suka atau nggak suka. Banyak yang nggak suka dengan Anies Baswedan. Nah, sudah tahu banyak yang nggak suka, kenapa masih diusung saja begitu loh? Karena ya kita tahu kenapa orang ini banyak yang nggak suka dengan sosok Anies Baswedan, ya karena kita tahu track recordnya Anies ini seperti apa. Di Pilkada 2017 dia mengusung politik identitas, memenangkan Pilkada dengan cara curang. Kemudian sekarang kalau kita lihat pendukungnya, orang-orang di sekelilingnya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang mendukung Anies Baswedan. Mereka adalah orang-orang yang terkenal sangat intoleran, memainkan politik identitas. Seolah-olah Anies ini mewakili kelompok agama Islam, kelompok agama tertentu. Padahal enggak seperti itu. Jadi saya sempat dapat selebaran
tentang kelompok khilafah yang kemudian mendukung Anies Baswedan ini mendukung Anies menjadi presiden. Kalau misalkan Anies nanti jadi presiden, ini seluruh pejabat negara, seluruh entah itu menteri, apapun, pejabat negara pokoknya harus beragama Islam. Nah ini kan politik identitas. Kemudian ya masih banyak yang membawa ranah agama ke ranah politik, syarat-syarat itu. Nah itu kemungkinan yang membuat orang ini nggak terlalu suka dengan Anies Baswedan. Mungkin kalau menurut saya Anies Baswedan sendiri, dia nggak pernah mengakui itu. Tapi kalau kita lihat rekam jejaknya, kita lihat pendukungnya, ya ini sudah nyata di depan mata. Apalagi di media sosial beberapa hari ini muncul sebuah spanduk begitu dari pendukung Anies Baswedan yang mengatakan bahwa kalau mengharamkan Anies Baswedan menjadi presiden, berarti dia adalah babi. Ini apa lagi? Masa iya babi mengerti apa yang dilakukan oleh seorang manusia? Nah, ini kan itu loh, pendukung-pendukungnya Anies ini loh, yang kemungkinan kalau misalkan nanti Anies jadi diusung oleh Partai Nasdem, ini yang kemungkinan akan sangat membahayakan keutuhan bangsa Indonesia. Tapi kalau mereka dibilang kadrun, kemudian Nasdem dibilang nasrun, dibilang kita ini yang melakukan polarisasi. Kan memang udah kebalik otaknya begitu loh. Nah, kemudian begini. Apa sih sebetulnya yang membuat saya akhirnya membuat video ini bahwa Anies ini kemungkinan besar akan gagal nyapres. Yang pertama, Nasdem ini sekarang belum memutuskan koalisi dengan siapapun. Kemudian muncul statement baru dari Nasdem bahwa kalau misalkan Demokrat dan PKS mau bergabung, ya silahkan. Kalau enggak, juga silahkan. Bebas katanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan Demokrat dengan PKS ini enggak mau bergabung dengan Nasdem, apa yang akan terjadi dengan Nasdem? Apa yang akan terjadi? Bagaimana nasib Anies? Dia gak bakal bisa maju jadi capres. Karena apa ya, kita tahu presidensial threshold dari Nasdem ini hanya 9%. Nah, kemudian kalau mau bergabung dengan partai yang nasionalis selain Demokrat dan PKS, mana mungkin mereka mau kalau Nasdem sudah mengusung Anies jadi capresnya. Sudah pasti nggak bakal mau. Anies itu nggak laku, terutama untuk partai-partai nasionalis. Seperti Gerindra dengan PKB, mereka sudah mengusung Prabowo Subianto. Kemudian KIB juga kayaknya nggak mungkin mau kalau misalkan Nasdem mengusung Anies. Nggak bakal mau. Harapan dua-duanya, bukan harapan satu-satunya ya, harapan dua-duanya ini tinggal Demokrat dan PKS. Nah, permasalahannya Demokrat ini ingin AHY yang menjadi calon wakil presidennya Anies, sementara PKS ini menginginkan Ahmad Heriawan. Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat, ini yang menjadi wakilnya Anies. Ini nggak nyambung, nggak ketemu. Apalagi baru-baru ini Demokrat melalui Kahar Lakumani ini mengatakan bahwa sebuah koalisi ini harus berdasarkan azas kesetaraan. Nggak boleh ada yang paling dominan di antara ketiga partai koalisi ini. Nah, ini kan sudah didului oleh Nasdem bahwa dia ini mencalonkan Anies sebagai calon presidennya. Ini kan otomatis dua partai tersisa hanya akan mendukung menjadi calon wakil presiden. Nah, di sinilah yang akhirnya kalau menurut saya akan menemui jalan buntu. Nggak bakal ketemu antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Demokrat sampai detik ini ngotot sekali ingin AHY yang mendampingi Anies. Sementara PKS juga nggak mau kalau AHY yang mendampingi Anies, maunya Ahmad Heriawan atau Aher. Nah, jadi kalau menurut saya kesetaraan di antara tiga partai ini ya setara, sama-sama partai yang punya suara di bawah 10%. Ya itu aja kesetaraannya, nggak ada yang lain, nggak ada yang lebih dominan. Nah, ini yang akhirnya menurut saya akan sangat susah
untuk membentuk koalisi dari 3 partai ini. Apalagi ini, Nasdem ini menginginkan wakil dari Anies Baswedan ini, meskipun Anies pernah diberi kewenangan untuk memilih wakilnya sendiri, tapi Nasdem menyarankan atau menginginkan kalau wakilnya ini berasal dari orang luar partai. Nah, ini kan menjadi batu ganjalan sebetulnya. Kenapa? Akhirnya ketiga partai ini tidak bisa berkoalisi. Nah, kan pada akhirnya, ya ini tadi, ketiga partai ini susah untuk bergabung, susah untuk berkoalisi karena menemui jalan buntu dengan kepentingannya masing-masing. Sekarang, kalau misalkan Nasdem tidak jadi mengajak koalisi Demokrat dan juga PKS, dia harus berkoalisi dengan partai lain yang nasionalis. Nah, masalahnya kalau mau bergabung dengan nasionalis, Anies ini pasti bakal dilepeh sudah. Gak bakal mau mereka kalau misalkan Anies yang jadi calon presiden. Nah, ini sekarang mungkin saran saya ya untuk Nasdem, mumpung masih jauh hari, mumpung belum terbentuk koalisi, mumpung pendaftaran belum selesai, jadi saya sarankan mending dibatalin aja lah pencalonan Anies ini. Karena apa ya? Karena kita tahu bahwa nggak mungkin akan terjadi. Sudahlah, percaya nggak mungkin akan terjadi. Dan ini makanya kenapa saya bilang Anies ini kemungkinan besar akan gagal nyapres. Dan kalau misalkan Om Surya Paloh ini nanya, kenapa? Apa salahnya Anies? Ini saya kasih tahu Om. Ibarat kita ini di satu negara, ini adalah sebuah roti. Ada kismis, ada keju, ada coklat. Nah, Anies ini Om, ini sayur lodeh. Nah, sekarang kebayang nggak? Enak nggak makan roti sama sayur lodeh? Enak nggak? Nggak bakal enak. Jadi mending nggak usah makan roti, sayur lodehnya dibuang. Setuju ya Om? Kalau nggak setuju, nggak apa-apa. Saya yakin seluruh pemirsa Sipo TV akan setuju dengan saya. Jadi, sebelum Partai Nasdem semakin nyungsep, saya saran, mendingan sudahlah, lupakan Anies Baswedan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.